Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian anak-anak harapan umat Islamic School? Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam naungan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan buat anak-anakku yang kelas 2 khususnya yang soli dan soleha ya. Kali ini kita akan bertemu kembali dalam rangka belajar menuntut ilmu, dan kesempatan ini kita akan belajar pelajaran tauhid atau pelajaran akidah ya. Nah, bukunya seperti ini, kalian sudah siap ya. Nah, oleh karena itu sebelum memulai kalian siapkan dulu buku-bukunya, baik itu peralatan tulis maupun buku-buku tulis dan buku pelajarannya yang seperti ini ya. Dan jangan lupa sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Minimal kita baca bismillah. Baik anak-anakku semua, khususnya anak-anak kelas 2 yang soli dan soleha. Kali ini kita akan belajar pelajaran tauhid di pelajaran kelima. Dan sebelum belajar pelajaran kelima, mungkin kalian sudah belajar pelajaran keempat kemarin ya. Tapi kali ini kita akan mengulas sedikit ya tentang pelajaran keempat sebelum kita beralih ke pelajaran kelima. Baik, pelajaran keempat yaitu tentang kewajiban untuk beribadah kepada Allah semata. Ingat ya, pelajaran keempat ini kita membahas tentang kewajiban untuk beribadah. Ingat, beribadah hanya kepada Allah ya. Jadi kita beribadah kepada Allah. Perkara yang paling besar yang Allah perintahkan adalah tauhid. Nah, ini tauhid ya. Apa sih tauhid? Nah, lihat kita di bawahnya. Tauhid adalah mengibadahi Allah semata. Ingat, mengibadahi Allah semata. Lalu perkara yang paling besar yang Allah larang, ingat, yang Allah larang adalah syirik nih, syirik. Jadi syirik ini Allah sangat melarang sekali. Ini perkara paling besar yang Allah larang adalah syirik, dan perkara yang paling besar yang Allah perintahkan ya itu adalah tauhid. Jadi ini bertolak belakang ya, antara tauhid dan syirik ini bagaikan musuh ya. Jadi kalau orang bertauhid pasti dia akan menghindari syirik. Kalau orang syirik pasti dia nanti akan menghindari tauhid. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke selanjutnya yaitu tentang syirik. Nah, lihat sini. Apa sih syirik? Nah, kita lihat sini. Syirik adalah mengibadahi selain Allah bersamaan dengan dia mengibadahi Allah. Wah, bagaimana ini ceritanya, Pak? Dia beribadah kepada Allah tetapi bersamaan dengan dia mengibadahi selain Allah, tapi bersamaan dia dengan beribadah kepada Allah. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Banyak nih terjadi di masyarakat. Dia mengaku dirinya Islam, dia suka sholat, tetapi dia masih melakukan suatu yang syirik. Misal dia masih percaya dengan pohon di sampingnya itu memberi kekuatan, dia memberikan sesajen, atau dia memakai cincin-cincin yang dia yakini bahwa cincinnya itu bisa memberikan kekuatan atau memberikan manfaat ya. Nah, itu syirik itu ya. Atau dia melakukan kegiatan syirik, misalnya dengan mengasih sesajen ke laut ya sebagai bentuk rasa syukur katanya. Atau dia memberikan tumbal-tumbal, misalnya ayam disembelih di tengah sawahnya. Atau kalau mau membangun rumah dia suka menyembelih ayam, lalu misalnya darahnya dikelilingi di rumahnya dan lain sebagainya. Tetapi dia masih melakukan sholat. Nah, itu adalah syirik. Jadi bersamaan dia melakukan selain ibadah selain pada Allah, tapi dia juga beribadah kepada Allah. Nah, itu namanya syirik ya. Jadi kalau kita sudah beribadah kepada Allah, kita tidak usah lagi melakukan hal-hal yang di luar dari ibadah kepada selain Allah, yang dilarang oleh Allah dan tidak ada tuntunannya ya. Begitu ya anak-anak kurang lebih. Nah, di sini kita lihat dalilnya.
Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bih. Katakanlah, sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Quran surat Ar-Ra'd ayat 36. Ya, jadi kita itu Nabi Muhammad diutus dan memberikan seruan tauhid itu diperintahkan untuk menyembah kepada Allah dan tidak boleh mempersekutukan atau tidak boleh menyembah selain Allah, ya. Baik anak-anak, itu pelajaran keempat hanya sekilas. Sekarang kita ke pelajaran kelima, yaitu masih sama, ya. Beribadah kepada selain Allah, ingat nih, beribadah kepada selain Allah adalah syirik. Nah, ingat, beribadah kepada selain Allah adalah syirik. Jadi kita nggak boleh melakukan sesuatu ibadah selain kepada Allah. Orang yang beribadah kepada selain Allah disebut musyrik. Nah, jadi orang yang melakukannya disebut musyrik, perbuatannya syirik, dan orang yang melakukan adalah musyrik. Ya, contoh agamanya namanya Islam. Tapi orang-orang yang memeluk agama Islam disebut muslim, sama seperti syirik. Jadi perbuatannya disebut syirik, adapun orangnya disebut musyrik. Nah, ya, jadi orang yang melakukan perbuatan syirik kita sebut, wah dia itu musyrik tuh, musyrik, ya. Orang yang melakukan syirik. Misalnya adalah orang yang berdoa kepada selain Allah dan orang yang menyembelih untuk selain Allah tuh. Dia berdoa kepada selain Allah, misalnya ya Hyang Widi. Nah, itu Hyang Widi itu siapa? Hyang Widi, ya. Kita juga nggak boleh menyebut Allah Gusti Allah, ya. Gusti Pangeran, nggak ada ya dalam Islam itu. Gusti Allah itu siapa? Kalau Allah ya Allah, tidak ada gusti-gustian, ya. Nah, ini yang harus kalian ingat, ya. Dan berdoa itu hanya kepada Allah, jangan berdoa kepada selain Allah. Itu ya. Fahim tum anak-anak? Iya. Kalian bisa belajar kembali di rumah, ya. Nah, ini terakhir ada firman Allah, kita baca, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bih syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Ingat lagi, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Quran surat An-Nisa ayat 36. Ya, An-Nisa ayat 36. Jadi itu ya anak-anak, kesimpulannya bahwa tadi di pelajaran kelima, ya, bahwa beribadah kepada selain Allah itu adalah syirik dan pelakunya disebut musyrik. Misalnya contohnya adalah berdoa kepada selain Allah. Nah, tadi kalau kita lihat di pelajaran 4 bahwa dikatakan perkara yang paling besar yang Allah perintahkan adalah bertauhid. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Dan perbuatan atau perilaku yang dilarang Allah adalah syirik. Jadi seperti itu ya anak-anak. Fahim tum? Iya, alhamdulillah kalau mengerti. Sekarang di sini di halaman 26 ada latihan, ya, yang bisa kalian kerjakan. Nomor 1, orang yang beribadah kepada selain Allah disebut, nah disebut apa? Sebutkan contoh dari perbuatan orang musyrik. Nah, contohnya apa saja? 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Ya. Lalu yang ketiga, sebutkan dalil yang melarang dari perbuatan syirik. Apa dalilnya? Tulis, ya. Lalu yang keempat, azab bagi orang musyrik adalah kekal di dalam, di dalam mana? Apa di dalam kulkas, apa di dalam pasar, apa di dalam lemari, ya. Kalian isi sesuai dengan dalil yang ada dan sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Yang kelima,
Kenapa setan sangat berambisi untuk menjatuhkan manusia ke dalam kesyirikan? Kenapa sih setan tuh kepengen supaya kita ini para manusia, terutama para kaum muslim, itu supaya jatuh ke dalam kesyirikan? Kenapa? Nah itu ya, kalian harus jawab ini. Kalian boleh berdiskusi ya dengan kedua orang tua kalian, tapi kalian tidak boleh meminta jawabannya ya. Mungkin itu saja anak-anakku semua ya untuk pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, untuk menyempurnakan pertemuan ini ya, kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.